Pangan fungsional dan nutrasetikal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, terjadi peningkatan berat badan lebih dan obesitas pada orang dewasa di atas 18 tahun, dibandingkan dengan data Riskesdas pada tahun 2007 dan 2013. Proporsi berat badan lebih meningkat 1,5 kali dan obesitas 2 kali lipat dibanding data pada tahun 2007. Kriteria berat badan lebih dan obesitas di sini diukur berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Sedangkan obesitas sentral yang diukur berdasarkan lingkar pinggang meningkat sebesar 1,6 kali lipat dibanding data pada tahun 2007. Prevalensi kanker berdasarkan diagnosis dokter meningkat dari 1,4 per mil pada tahun 2013 menjadi 1,8 per mil di tahun 2018. Prevalensi stroke pada penduduk berusia lebih dari 15 tahun juga mengalami peningkatan dari 7 per mil pada tahun 2013 menjadi 10,9 per mil pada tahun 2018. Tren yang sama dapat kita jumpai pada penyakit tidak menular yang lain, seperti penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi yang mengalami peningkatan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 dan 2018. Peningkatan prevalensi berbagai penyakit tidak menular ini dapat dicegah dengan asupan makanan yang baik, terutama makanan yang memberikan manfaat kesehatan tertentu. Pangan jenis ini dikenal dengan nama pangan fungsional. Dikenal juga sebagai nutraceutical dan medicinal food. Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu pangan fungsional dan nutraceutical, kita akan menyimak pemaparan dari Dr. Lili Arsanti Lestari, staf pengajar dari Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Makanan Fungsional dan Nutraceutical. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pangan fungsional dan beberapa manfaat kesehatannya. Jadi, pangan fungsional adalah pangan yang ditujukan untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet normal dan mengandung komponen aktif yang berpotensi meningkatkan kesehatan atau mengurangi risiko terhadap suatu penyakit. Ini definisi oleh FAO. Kemudian di Indonesia sendiri, definisi pangan fungsional diajukan oleh Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional dan Nutraceutical Indonesia, mendefinisikan pangan fungsional sebagai pangan segar atau olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah, kemudian harus menunjukkan manfaat dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Ini definisi dari P3FNI. Untuk selanjutnya, definisi terkait nutraceutical. Jadi, nutraceutical ini merupakan penggabungan dari dua istilah, nutrition and pharmaceutical, sehingga digabung menjadi nutraceutical. Nutraceutical ini pertama kali muncul istilahnya di tahun 1989. Kemudian definisi pertama kali ada itu tahun 1994 yang mendefinisikan nutraceutical adalah zat atau senyawa yang termasuk bagian dari makanan atau komponen pangan yang jika dikonsumsi akan memberikan manfaat kesehatan dan juga menurunkan risiko penyakit. Contoh dari nutraceutical ini adalah ekstrak dari tanaman atau tumbuhan tertentu, kemudian suplemen, produk herbal, kemudian pangan olahan yang ditambahkan senyawa atau komponen bioaktif dari makanan. Untuk pangan fungsional kita
mempunyai beberapa istilah, ada functional food, nutraceutical, dan medicinal food. Nah, bagaimana batasan dari pangan fungsional ini? Jadi pangan fungsional ini sebenarnya dikonsumsi oleh orang yang masih sehat. Fungsinya adalah untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan. Sedangkan kita kenal ada istilah farmasetikal. Farmasetikal ini adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan. Jadi biasanya dikonsumsi oleh orang dengan penyakit tertentu. Jadi pangan fungsional ini lebih digunakan sebagai upaya pencegahan agar kita terhindar dari sakit atau risiko penyakit tertentu. Nah, bagaimana sejarah makanan fungsional? Konsep pangan fungsional ini pertama kali dikenalkan di Jepang pada tahun 1984. Pada waktu itu pemerintah Jepang membentuk suatu lembaga yang namanya FOSU, Food for Specific Health Use, yang bertugas untuk meneliti dan juga membuat regulasi terkait dengan pangan fungsional. Nah, menurut FOSU ini, pangan fungsional didefinisikan sebagai produk pangan yang difortifikasi dengan senyawa tertentu atau komponen pangan tertentu, dan dia memiliki efek fisiologis tertentu yang menguntungkan bagi konsumen yang mengkonsumsi pangan fungsional ini. Menurut FOSU, kriteria produk pangan yang termasuk dalam pangan fungsional ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan manfaat kesehatannya. Contohnya adalah pangan fungsional untuk memodifikasi saluran cerna. Kemudian ada pangan fungsional untuk penurunan kolesterol, kemudian pangan fungsional untuk penurunan tekanan darah, dan beberapa jenis pangan fungsional yang lain. Jadi menurut FOSU, pangan fungsional ini dibagi berdasarkan pada fungsi atau manfaat kesehatannya. Ya, sedangkan ada beberapa peneliti yang membagi pangan fungsional ini berdasarkan jenis komponen atau senyawa bioaktifnya. Sebagai contoh, pangan fungsional golongan polisakarida dan juga oligosakarida. Ini contohnya adalah serat pangan, inulin, atau golongan prebiotik yang lain. Kemudian ada golongan pangan fungsional yang termasuk dalam pemanis, misalnya gula alkohol. Kemudian ada lipida fungsional, ada scavenger radikal bebas, kemudian ada golongan vitamin, ada mineral, kemudian peptida bioaktif, bakteri asam laktat, dan juga senyawa bioaktif lain yang memiliki manfaat kesehatan seperti polifenol, flavonoid, dan saponin. Sedangkan untuk klasifikasi nutraceutical ini dapat digolongkan menjadi paling tidak 3 golongan. Yang pertama bisa berdasarkan sumber pangannya. Misalnya apakah komponen pangan fungsional atau nutraceutical ini berasal dari tumbuhankah, hewankah, atau mikrobia. Kemudian penggolongan kedua berdasarkan mekanisme aksinya. Misalnya senyawa anti kanker. Kemudian senyawa yang berperan pada penurunan profil lipid atau senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Nah, sedangkan yang ketiga, nutraceutical ini dapat digolongkan berdasarkan jenis senyawa kimianya atau sifat kimianya. Misalnya turunan isoprenoid, kemudian senyawa fenolik, dan sebagainya. Untuk regulasi pangan fungsional yang ada di Indonesia, ini ada di bawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Istilah pangan fungsional ini pernah dikeluarkan dalam Perka BPOM di tahun 2005. Namun kemudian di tahun 2011 terdapat revisi pada definisi pangan fungsional. Di sini pangan fungsional yang dimaksud di sini adalah pangan yang memiliki manfaat kesehatan dengan bisa diajukan klaim fungsi zat gizinya, kemudian klaim fungsi lain, dan juga klaim penurunan risiko penyakit. Pada Perka tahun 2011 ini, komponen pangan fungsional yang dulunya ada di tahun 2005 ini sudah tidak disebutkan kembali. Kemudian ada Perka yang baru tahun 2016. Di sini yang dimaksud dengan klaim kesehatan adalah klaim
fungsi zat gizi dan juga klaim fungsi zat lain. Kemudian untuk klaim fungsi penurunan risiko penyakit oleh Badan POM ini diharuskan melalui serangkaian uji termasuk uji klinis. Nah, pada saat ini tahun 2020 BPOM sedang merevisi perka terkait dengan pangan berklaim ini, nanti akan diluncurkan atau akan dikeluarkan tahun ini. Jadi pada tahun ini sedang ada revisi terkait perka BPOM tentang pangan berklaim yang baru. Nanti bisa kita tunggu bagaimana di perka yang baru ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa jenis atau contoh produk pangan fungsional komersial. Yang pertama ini adalah produk pangan fungsional yang termasuk golongan susu dan produk olahannya. Misalnya ini yang saya pegang adalah yogurt ya. Kemudian ada susu fermentasi, baik yang difermentasi oleh bakteri tunggal atau bakteri campuran. Ya, pada tahun 2020 ini yogurt yang asli dalam hal ini adalah Greek yogurt ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena pangan ini adalah pangan yang alami. Contoh produk yang lain adalah produk snack dengan kandungan serat yang lebih tinggi. Jika snack ini memiliki kandungan serat sebesar 3 gram atau lebih, ini bisa dikategorikan sebagai pangan sumber serat. Namun jika snack ini kandungan seratnya lebih dari 6%, maka dapat dikategorikan sebagai produk dengan tinggi serat. Produk dengan tinggi serat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan karena serat ini dapat memperbaiki fungsi kesehatan saluran cerna, kemudian bisa menurunkan gula darah dan juga bisa menurunkan kolesterol. Contoh produk pangan fungsional yang lain adalah produk yang mengandung planstanol. Apakah planstanol ini? Stanol ini adalah senyawa yang dia mempunyai struktur mirip dengan kolesterol, tapi berasal dari tumbuhan. Nah, senyawa ini dapat membantu untuk menurunkan kolesterol dalam darah, sehingga konsumsi produk pangan yang mengandung planstanol ini dapat digunakan sebagai terapi untuk penurunan kolesterol darah. Selanjutnya, contoh produk nutraceutical yang komersial. Pada kesempatan ini saya ambilkan contoh produk semacam minuman yang ditambahkan oleh ekstrak herbal. Misalnya ini produk susu jahe merah. Jadi ini produk susu yang ditambahkan jahe merah. Kemudian ada produk minuman juga susu jahe. Di sini ditambah ekstrak dari jahe. Contoh produk yang lain ada produk minuman atau madu yang ditambahkan ekstrak jinten atau ekstrak kurma. Produk ini dapat digunakan untuk memberikan manfaat kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, terutama di masa pandemi ini. Sehingga konsumsi minuman susu yang ditambah ekstrak herbal tertentu ini diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Sebagai penutup, saya akan mengambil sedikit kesimpulan. Jadi pangan fungsional ini dapat dikonsumsi untuk mencegah risiko penyakit tidak menular karena pangan fungsional ini mengandung komponen atau senyawa bioaktif yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Di sisi lain, penurunan prevalensi penyakit tidak menular ini dapat menurunkan biaya yang ditanggung pemerintah untuk pengobatan penyakit tidak menular ini yang saya rasa cukup mahal biayanya. Untuk itu, marilah kita mulai mengatur pola konsumsi makanan agar kesehatan kita senantiasa terjaga. Demikian
materi untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dengan mengkonsumsi pangan fungsional ini. Salam sehat.